Namun, betapa pilunya hatinya ketika tahu bahwa ibunya tidak bisa melihat Ka'bah yang menjadi pusat tawafnya. Padahal, ibunya sudah berada di depan Ka'bah dan mengelilinginya 7 kali tanpa henti. Adam masih berharap bahwa ini hanya lelucon ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang ibu yang tidak bisa melihat Ka'bah, padahal sudah haji 7 kali. Dosa apa yang pernah ia buat? Sahabat kalbu yang beriman. Demi menjaga privasi dari tokoh yang memiliki cerita, kami akan samarkan nama beliau. Kita sebagai pendengar cukup mengambil hikmah, perjuangan, dan keindahan hidayah Allah dari kisah ini. Kita masuk ke kisahnya. Adam, seorang anak yang taat dan sayang kepada orang tuanya, memiliki keinginan besar untuk membawa ibunya, Sarah pergi ke Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sarah merasa sangat bahagia dan bersyukur dengan niat mulia anaknya itu. Bagi mereka, ibadah haji adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari paspor, visa, tiket, perlengkapan, hingga vaksinasi. Setelah semua siap, mereka berangkat menuju Tanah Suci dengan penuh harap dan doa. Di sana, mereka menjalankan semua ritual ibadah haji dengan lancar dan hikmat. Mereka juga berdoa untuk diri mereka sendiri, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia. Kesehatan dan keamanan mereka terjaga selama berada di Tanah Suci, tanpa ada halangan atau kesulitan apapun. Tiba harinya mereka melakukan tawaf, dengan hati dan niat ikhlas menyeru panggilan Allah, dan untuk menunaikan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi seruan-Mu ya Allah. Sembari berjalan mengelilingi Ka'bah, Adam berbisik kepada ibunya tercinta, "Ibu, lihatlah betapa megahnya Ka'bah ini. Tidakkah kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh berkat rahmat-Nya lah kita dapat melihat keindahan Ka'bah yang dulu telah dibangun oleh Nabi Ibrahim ini," ujar Adam kepada ibunya. Tanpa sepatah kata pun, ibu Adam mengikuti arus jamaah yang berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Adam merasakan ada yang aneh dari sikap ibunya. Ia pun menanyakan hal itu. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu tidak bicara?" tanya Adam. Ibu Adam hanya diam 1000 bahasa. Ia menyelesaikan tawafnya bersama Adam, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Di sana, Adam melihat ibunya masih gelisah. Ia pun penasaran dengan apa yang sedang menghantui pikiran ibunya. "Ibu, tolong ceritakan pada Adam. Apa yang membuat ibu resah?" tanya Adam. Ibu Adam akhirnya menjawab. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Adam ajukan sejak mereka tawaf. Namun, jawaban-jawaban itu membuat Adam terkejut dan menangis. "Ibu tahu kita sedang tawaf, tapi bukankah tawaf itu berarti kita mengelilingi Ka'bah? Lalu, di mana letak Ka'bah itu? Kenapa ibu tidak bisa melihatnya?" tanya ibu Adam balik. Adam terisak-isak mendengar jawaban ibunya. Ia berangkat ke Tanah Suci ini dengan harapan bisa membuat ibunya bahagia, karena telah menunaikan ibadah. Namun, betapa pilunya hatinya ketika tahu bahwa ibunya tidak bisa melihat Ka'bah yang menjadi pusat tawafnya. Padahal, ibunya sudah berada di depan Ka'bah dan mengelilinginya 7 kali tanpa henti. Adam masih berharap bahwa ini hanya lelucon ibunya. Ia pun mencoba memastikan kembali apa yang ibunya lihat saat tawaf. "Ibu, kamu tidak melihat apa-apa di tempat yang aku tunjuk? Tempat yang kita kelilingi itu? Semuanya gelap?" tanya Adam. "Iya, sayang. Ibu tidak melihat apa-apa. Ibu hanya mengikuti langkahmu saja," jawab ibunya. Adam pun kemudian menjalani ibadah sholat taubat dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon ampun atas segala dosanya, dan berharap ibunya bisa melihat Ka'bah sebelum mereka meninggalkan Tanah Suci. Adam tidak pernah lelah beribadah di sana, ia yakin Allah akan mengabulkan doanya. Namun, harapan itu pupus di hari terakhir mereka di Tanah Suci. Ibu Adam masih saja buta terhadap Ka'bah. Adam merasakan kesedihan yang mendalam di tahun pertama berhaji. Ia ingin membuat ibunya senang karena telah menunaikan ibadah,
tapi ternyata ibunya tidak bisa menikmati keindahan Ka'bah. Adam tidak menyerah, ia tetap mengajak ibunya berhaji lagi di tahun berikutnya. Tahun kedua pun berlalu, tapi ibu Adam masih belum bisa melihat Ka'bah. Adam tetap tegar, ia mencintai ibunya dengan tulus. Ia terus mengantarkan ibunya berhaji setiap tahun, sampai 7 kali berturut-turut. Setelah 7 kali berhaji, ibu Adam masih saja tidak bisa melihat Ka'bah. Adam merasa ada yang ganjil dengan hal itu. Ia pun ingin mencari jawaban atas misteri yang menimpa ibunya. Ia pulang ke kampungnya bersama ibunya. Ia mengunjungi seorang ulama yang terkenal di sana. Ia tidak datang sendiri, ia membawa ibunya yang sangat ia cintai. Perjalanan mereka tidak terlalu jauh, dan akhirnya mereka sampai di rumah ulama itu. Ulama itu menyambut mereka dengan ramah. Ia mempersilakan mereka duduk, lalu menanyakan apa tujuan mereka datang. Adam segera menceritakan kisah ibunya yang tidak bisa melihat Ka'bah selama mereka berhaji di Mekah. Adam penasaran dengan apa yang terjadi pada ibunya. Ia merasa bersalah dan berdosa. Ia pikir, mungkin karena dosanya, Allah tidak mengizinkan ibunya melihat Ka'bah. Ustaz tersenyum dan bertanya pada Adam, apa dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Adam berusaha mengingat semua kejadian di hidupnya, tapi ia tidak menemukan dosa berat apapun. Ustaz selalu mengulangi pertanyaan itu pada ibu Adam, tapi ibu Adam juga bungkam. Jika ibumu tidak mau jujur, saya tidak bisa membantunya. Ini bukan masalah yang ringan, kata ulama itu. Ibu Adam tetap diam, dan masalahnya pun tidak terselesaikan. Sepekan kemudian, ibu Adam meminta Adam untuk menghubungi ulama itu dan minta bertemu. Adam segera mengikuti permintaan ibunya, dan menelepon ulama itu untuk membuat janji. Di akhir percakapan, ulama itu menyuruh mereka datang lagi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah ulama itu, ibu Adam berniat mengungkapkan semua dosa-dosanya di masa muda. Di depan Adam, ibu yang sangat ia sayangi itu mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam kepada ulama itu. Dulu, saat saya masih menjadi perawat di sebuah rumah sakit, kata ibu Adam mengawali ceritanya. Wah, perawat itu pekerjaan yang mulia, puji ulama itu. Ibu Adam diam sejenak, menelan ludahnya, lalu melanjutkan ceritanya dengan pelan. Namun, saat itu saya mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal. Saya tidak peduli meskipun saya sadar bahwa itu dosa besar, lanjut Sarah. Ulama itu terpaku dan menanti agar ibu Adam meneruskan ceritanya. Di sana saya sering berbisnis dengan bayi yang baru lahir, karena tidak semua ibu puas dengan bayi yang mereka lahirkan. Jika ada yang mengharapkan anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan, saya akan tawarkan untuk tukar anak dengan bayaran. Begitu juga sebaliknya, ungkap ibu Adam. Ulama terkejut mendengar pengakuan itu. Ia menegur bahwa perbuatan wanita ini sangat biadab. Karena dengan menukar bayi yang baru lahir, ibu Adam telah mencampur adukan nasab seseorang. Nasab itu sendiri penting untuk diketahui, karena menentukan siapa yang muhrim dan mahram seseorang. Selain itu, apalagi yang sudah kamu lakukan? Tanya ulama tersebut dengan nada tinggi. Ibu Adam yang sudah terlanjur terbuka, tidak ingin lagi menutup diri, dan memberitahukan segalanya kepada ulama tersebut, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memaafkannya. Saya juga mendapatkan tugas untuk memandikan mayat, singkatnya. Oh bagus, itu pekerjaan yang mulia, timpal ulama tersebut. Saya juga bersekutu dengan tukang sihir. Setiap saya ingin menghancurkan seseorang, baik dengan menyiksa atau menghabisinya. Semua benda sihir itu harus dikubur di tanah, sesuai syaratnya, tapi saya tidak melakukannya. Saya malah memasukkan benda-benda itu ke mulut mayat-mayat yang saya mandikan. Suatu hari, ada mayat yang sangat keras kepala. Saya susah sekali memasukkan benda itu ke mulutnya, sampai-sampai saya harus menjahit mulutnya, kata Sarah. Ulama itu terpana mendengar pengakuan itu. Itu saja? Maaf saya tidak bisa membantu, perbuatanmu sudah terlalu keji. Lebih baik kamu pulang dan bertaubat. Hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu, kata ulama itu. Dengan hati yang hancur, Adam dan ibunya pulang. Adam tidak bisa menerima kenyataan yang ibunya ungkapkan. Hari-hari berlalu, dan ulama yang mereka temui sebelumnya menelepon Adam untuk menanyakan keadaan ibunya. Tapi, jawaban Adam membuat ulama itu tercengang, dan tak bisa berkata apa-apa.
Ibu saya sudah tiada Pak Ustaz, beliau wafat 2 hari setelah kami dari rumah Pak Ustaz. Maaf saya tidak sempat memberitahu, karena saya sangat sedih. Ibu saya seolah ditolak oleh bumi, tidak ada yang bisa menguburnya. Saya sempat menemani ibu saya yang ditinggalkan begitu saja, tapi saat saya pergi sebentar untuk mencari pertolongan, jenazah ibu saya tiba-tiba terbakar habis oleh api, cerita Adam. Ulama itu mendengarkan dengan seksama semua cerita yang diungkapkan Adam. Ia menyarankan, agar Adam segera beribadah dengan khusyuk, dan meminta ampun atas segala perbuatan, atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Dan itulah kisah dari seorang ibu yang tidak bisa melihat Ka'bah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.